Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertawasul kepada Rasulullah, mudah-mudahan yang hadir semua di sini dipanjangkan umur, disihatkan badan pian, dimurahkan rezeki pian, mudah-mudahan apa nang diajak pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat awliya'i wa suhada'i wa salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa qina ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam pula. Tadi telah dikatakan bahwa adab itu ada dua bagian. Jadi adab itu ada dua macam atau dua bagian. Yang pertama adab terhadap Tuhan, ya Allah, Bu. Yang kedua adab terhadap makhluk sekaliannya. Adapun adab terhadap Tuhan ialah meridai dan menyenangi apa yang sudah ditakdirkan Allah terhadap dirinya dan meninggalkan tadbir. Tadbir itu pula yang ketentuannya artinya meninggalkan daripada kata ketujuh, daripada ketentuan daripada Allah baginya, serta berbaik sangka dengan Dia Allah. Yang pertama dulu adab terhadap Allah. Dia mengkitabul lawan Allah itu beradab jangan tapi mengeluh. Uyuh jangan mengeluh. Pula kehendak yang sigar terus kada kawannya ada aturannya. Makanya di sini pula bilanya naik itu daripada dosa, nah turunnya itu daripada penyakit bala. Bila banyak naiknya daripada pahala, turunnya daripada rahmat. Makanya di sini kita bisa kira jangan tapi pula ada penyakit-penyakitan. Ketujuh beudu. Nya beudu itu menolak daripada bala. Kurang uyu itu bala kalau bu. Jadi kita beudu mudah-mudahan tatulak nang kada baik. Udu itu semalam kelebihannya 4 bos para jadian. Nah, udu itu kelebihannya apa? Bahwasanya manulak bala, menambah rezeki, maluntur dosa. Nah, jadi manulak daripada bala lawan udu, menambah rezeki lawan udu, maluntur dosa pun lawan udu. Akibat bula bala itu adalah daripada dosa-dosa kita. Lantaran dosa kita melampau batas, lalu Allah itu daripada murka. Pernah pula di zaman dulu ada sejarah daripada zaman Nabi Yunus. Ujar Nabi Yunus, nah beretan umat hamba Allah, nah umat beretan mutsakira, maksudnya pula jangan menyembah lagi berhala. Karena ujian Nabi Yunus kena turun bala bila kita menyembah berhala. Kita di sini panggung berhala kadada, cuma kadang-kadang adab itu nang kada beadab lawan Allahnya tadi bu. Artinya banyak mengerjakan maksiat. Lalu ujar umatnya pula mana aja belanya kada turun-turun hak. Ujar Allah
40 hari wahai Nabi Yunus bilanya kada betul-betul sampai 40 hari ini kita turun daripada bala bencana. Kada betul-betul lalu Nabi Yunus ini pula buka lari sidin, maksudnya buka daripada kampung, umpat di kapal orang. Sudah Nabi Yunus pula buka di kampung, dasar turun bala daripada banjir. Nabi Yunus Pak selamat, cuma sidin ngapa masuk ke dalam kapal. Sekalinya pun Nabi Yunus masuk ke dalam kapal, pulang pula kehendak Allah, kapal itu marma, ngapa pulang ribut pulang. Lalu orang bahasa kita itu benujum, artinya kadang berpaperisan boh. Ujar orang bilanya kali ditimba aja seikung ini ke laut ini, angin ini kada mau ranai. Diundi bulan sekalinya keluar Nabi Yunus. 2 kali diundi Nabi Yunus nang kayak begulak boh. Jadi jurang nang Tuhan ini ya kita timba nah kadangnya ngarannya uang. Lu kada tahu kan Nabi ulang sini menyerupai orang tua. Ditimba sini mereka banyak langsung disambar oleh ikan. Jadi salah pula ikan non nang menyambar itu. Sudah disambar itu ngapa bu? Lalu sini membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kada kawa Allah menolong sekira Nabi selamat bu kawa, cuma Allah mengadakan sekira ayat turun. Jadi bila kita kapal levitan apa dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di baca sini terus pula sekalinya ikan itu pula terdampar di atas karang, maksud biasa kita tuh terdampar di pinggir karang, lalu sini kawa keluar kan amun kayak kita pula di tahun akal meninggal, cuma ngarep Nabi kan mau meninggal. Makanya Nabi itu adalah pilihan Allah, Allah yang memilihnya. Apa amalnya tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus itu dia melakukan pula sekurang-kurangnya 41 kali dalam sehari. Mun baudo bagus juga itu menolak bala penyakit nang kada bagusnya itu kita tulak. Yang pula lantaran kita nang bilang zikir-zikiran apa sembahyang-sembahyangan baca salawatan itu terhindar daripada bala bencana. Kenapa? Jika turun juga nyata campur manusia. Ini bila tercampur manusia pula bilanya turun bala itu pasti tak umpat juga nang baik. Lalu kita menghindar membaca katujuh beuduk kurang uyuh kita kada. Nah itu terhindar apa? Rancaki daripada beuduk. Uyuh juga sekalinya pula rancak beuduk. Mungkin Allah hendak meluntur daripada dosa-dosa kita. Itu boleh. Telah dikatakan bahwa adab itu ada 2 bagian. Yang pertama dulu adab terhadap Tuhan, adab terhadap makhluk sekalian. Adab terhadap makhluk sekalian. Adapun adab terhadap Tuhan ialah meridai, menyenangi apa yang sudah ditakdirkan. Kayak kita ini sudah ditakdirkan pula. Jodoh, lawan siano, rezeki, ketentuan itu sudah ada takdirnya. Cuma dipin kawalan doa ya lawan doa, mudah-mudahan Allah yang merubahkan rancang kita berdua. Mudah-mudahan pian panjang umur, dimurahkan rezeki, disihatkan, beri amin akan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Artinya pula orang uyuh sidin sihat hajat. Nah itu tandanya kebaikan kepada kita. Adapun adab terhadap Tuhan ialah meridai dan menyenangi apa yang ditakdirkan Allah terhadap dirinya, meninggalkan takdir yang ketentuan baginya serta berbaik sangka dengan Dia Allah. Baik sangka, uyuh mungkin ini Allah sayang lawan aku, hendak meluntur dosaku. Mau kabul orang meluntur dosa tuh kada bersabab, pasti ada sebab. Orang uyuh Syanujo menyamat meninggal. Kenapa jurang rabah dia tinggi darah? Kan itu ada kalau sebabnya. Amun orang mati kada pakai sebab kayak apa menyambut bukan. Syanu mati kenapa? Matinya di mana andaknya? Pasti ada sebab. Nah makanya sebab tuh lantaran Allah hendak melunturkan dosa, ya kita kadang-kadang diuyuhakannya.
Uyuh gula sakit kepala setahun, sakit kepala sehari sama meluntur dosa daripada setahun gitu. Nah itu meluntur daripada dosa. Keuntungan bagi kita gula Allah sayang lawan kita, hendak dilunturakannya dosa. Kalau kadang-kadang di awaknya dikade nyaman, cuma kayaknya pacangan sembuh aja. Kenapa? Karena mana Allah nang memberikan penyakit, Allah pulang nang menyembuhkan. Obat hanya syariat kada memberi bakas kecuali dengan izin Allah. Adapun adab terhadap Tuhan, adab terhadap makhluk sekalian. Adab terhadap Tuhan ialah meredai dan menyenangi yang ditakdirkan Allah terhadap dirinya, meninggalkan takdir yang ketentuan baginya, serta pula berbaik sangka dengan Allah. Sangka kita tuh baik-baik, dan meninggalkan mengadukan hal-hal yang dari dirinya kepada makhluk. Contohnya bulan kita kadang boleh kita mengadu bulan, makanya di sini bila kita kemiskinan jangan diadu-adu. Artinya jangan tapi kepada lawan makhluk, bu. Makhluk tuh pada memberi manfaat mudarat juga. Kita pinta lawan Allah, makanya bebisukan orang yang baik-baik itu apa, bu? Orang yang mengatakan ya Allah, perbuat bisukan ini aku untuk kebaikan, jangan diperbuat nang kada bagus. Nah, jangan kita pula kadang-kadang sesungguhnya sudah memikirkan ngapa nang diusahakan ini, ngapa nang dijauh, ngapa bu berdoa ya Allah perbuat hari ini aku untuk kebaikan, hanya berusaha. Jadi ibadah gitu. Nah, sekira kayak gitu bu. Sekira nang Allah suruh gitu kita kerjakan. Jangan mendulukan dunia, dulukan dulu pekerjaan Allah. Ya Allah, perbuat aku hari ini untuk kebaikan. Ya semuanya gula di langit di bumi itu datangnya daripada Allah. Maksudnya perbuatannya Allah. Hendak mengkayakan Allah juga, hendak memiskinkan pun Allah juga, hendak meuyuhkan Allah, hendak menyembuhkan pun daripada Allah. Kita ngapa? Cuma bersariat gula, bila uyuh berobat, bersuntik, minum obat. Nah itu saya kira mudah-mudahan langkah sembuh, nyaman beribadah. Ya Allah, aku bila sembuh aku hendak beribadah. Nah jadi pahala ya. Ini niatnya hendak beribadah, jangan niatnya aku hendak bereremian. Nanti kita pulang nak berjalan-jalan nyaman ini sigir awak. Nah itu jadi dosa pula. Adab terhadap makhluk yaitu meninggalkan mencela. Nah mencela orang jangan, walaupun pula anak orang wangal. Magis yang penuntut ilmu rajinnya, cuma anaknya pindah wangal, berdosa pian. Kenapa anak tuh lain paknya pulang sudah dituduhi pun kadang masih lepas daripada kita. Yang penting menjaga kita aja bu. Makanya kita ini pula jaga jiran. Bila kada sanggup jaga keluarga. Bila kada sanggup juga bini. Bila binun anak. Bila kada sanggup juga menjaga diri seorang barang sekira selamatan dunia lawan akhirat. Menyelamatkan masing-masing bu. Karena mana itu dosa tuh kada tababit kecuali lantaran kita nang ulah daripada ulah tangan manusia. Adapun adab terhadap makhluk yaitu meninggalkan mencela, mengupat terhadap mereka, hendaklah berbaik sangka dengan mereka. Dan adapun adab terhadap guru yang mendidik. Nah makanya di sini pula kawitan kita tuh ada 5. Paguruan, mama bujur, abah bujur, mama mintuha, abah mintuha. Cuma kadang-kadang pian berbeda pula bila mintuha lawan mama pina lain, padanya itu mamanya laki itu mama sampian juga. Makanya disebut mintuha, tagatok aja pian kada batal. Tagatok aja pula kada batal. Kenapa? Karena mana itu disebut mama itu mama mintuha, hormati, muliakan. Nah, kadang-kadang itu orang kadang mengerti bila pengen memuliakan mintuha sama memuliakan kawitan juga. Paguruan dulu. Yang kedua mama bujur, abah bujur. Mama mintuha lawan abah mintuha. Lapang jepun ginapang dimuliakan sedihnya penyanyitan. Dikit dia hendak bermamai. Nah kali pulang itu lain pulang. Jangan dilawani, jangan dilayani bu. Bila mintuha pula pina penyanyitan pian bersabar-sabar kurangi mailangi. Namun kalau rancak kena bujung karena mamai.
muyak sidin kurang ilangi bila sakada-kadarnya aja nang panapi pian sidin bulan pikiran pina lapang hanya diilangi amunnya kada tapi nang pina pamamayan jangan tapi diilangi dulu kaina cuma kita tetap bagus saja lawan min Tuhan yang tentu amun terlalu rancak dulu kalau pina sidin muyak nah bisa tang amun pian bawakan wadai bu bisa ada apa pula bawakan bulaka bawakan wadai ka kalau gue sidin sayang lawan pian maka bila sayang lawan pian anak laki pian gina anak begini kayak dibiniakan sidin hanya sayang lawan pian tapi bila nya sidin muar begini ya situ aku ada papai di sini umpamanya bulannya itu lalu min Tuhan kita muliakan dia bu. Dan lagi bu hendaklah berbaik sangka dengan mereka adapun adab terhadap guru yang mendidik maka hendaklah murid itu memperbaiki adab terhadap gurunya itu dengan menuruti petunjuk-petunjuk dan menuruti petunjuk-petunjuk aturan yang ditetapkan oleh si guru meninggalkan membantah kayak hukum bujur guru ini ya pang kayak itu maksudnya jangan dibantah daripada sekalian apa yang didatangkan oleh Pak Guruan oleh guru kepadanya dan berbaik sangka kepadanya. Jadi bila orang tuh pula berbaik sangka termasuk selamat dunia bahkan jadi pahala. Cuma kadang-kadang kita sudah patuh si anu itu je bilanya datang awak aku bukai kenapa orang hendak berhutang kalau kita bukai padahal orang hendak memberi wadai amun pian baik sangka pas kali dapat wadai. Nah, jadi amun sangka dulu gua hendak berhutang, kalau kada tabukai itu jangan sangka. Kalau bina orang gua hendak memberi wadai, pian jadi dosa. Walaupun orang hendak berhutang dia pun bu, kita menyangka kada bagus, jadi dosa juga. Karena mana itu termasuk dilarang dalam agama. Dan lagi pulang bu, apabila engkau melihat seseorang hamba didirikan Allah jadikannya ingin beramal. Bila pian melihat pula orang itu dijadikan Allah katuju beramal dengan mengerjakannya berbagai amal ibadah dan mengekalkannya atas mengerjakannya serta petunjuk pertolongan Allah maka jangan engkau remehkan akan pemberian Tuhan. Jadi bila orang pai ibadah itu pula jangan diremehkan dimuliakan. Kenapa? Nang mahayakannya kita kalau pina mualaf orang pai ibadah orang pina bawiritan itu dimuliakan. Jangan dihinakan. Bila pian menghinakan nang maayakan kalau pina mualaf arti matu ya ketulahan. Bila ketulahan akibatnya kita bisa meninggalnya kada beriman. Maka kita ini berdua kepada Allah saya kira mati beriman. Walaupun pula dosa menggunung melaut asal orang itu Islam beriman pulang kainanya masuk surga. Asal beriman lawan Islam, beriman pulang percaya kepada Allah walaupun dosa menggunung melaut kita masuk surga aja cuma amun kawa sambil betubat jua bo di istighfar ipin aku jadi istighfar pangulir sudah kayaknya rancaki baudu aja bila pian berancak baudu itu sama kayak meluntur daripada dosa-dosa bahkan pian baudu pula guring nah meninggal dalam guring disebut orang tuh mati syahid kubur kada menjepit nungkar nangkir kada mana dan apa yang didatangkan oleh guru kepadanya dan berbaik sangka kepadanya apabila engkau melihat seseorang hamba didirikan Allah diberikan Allah dijadikannya Allah ingin beramal dengan mengerjakan berbagai amal ibadah dan dikakalkannya mengerjakannya serta panjang pertolongannya Allah maka jangan engkau remehkan akan pemberian Tuhan yang seperti itu karena engkau masih belum ada melihat tanda-tanda orang nang arifin pada dirinya jadi orang nang ibadah orang nang wiri-wiri rajin itu pulang itu maunahnya banyak dan keelokan yang orang yang muhibbin mencintainya. Nah di situ keelokan orang muhibbin mencintai kepadanya pada Tuhannya. Tuhan mencintainya kenapa? Inya pak ibadah. Bila orang pak ibadah itu Allah ridha, Rasulullah senang, malaikat pun
Ketujuh, kenapa kada tapi malapah mencatat daripada amal kebaikannya, dicatat amal kebaikan. Karena kalau tak ada panggilan daripada Tuhan dan tajalinya, tentulah tidak terlaksana amal ibadah. Bila Allah bulan kada menolong kepada kita, amal ibadah itu kada terlaksana, maksudnya kada kawa. Aku hendak kembali ibadah cuma aur kang. Hanya aur tarusai ya hati barat. Bila orang besar kerja mau pay ibadah bu, walaupun digaburit orang bebacan bu kada mau umpat. Tapi yang sudah petunjuk daripada Allah, walaupun jauh tetap inya datang. Kenapa? Karena mana Allah nang membuka hati. Yang kada terbuka bulan kadang-kadang ke mana pangrasanya sakadang ngapa-ngapa. Bila sudah meninggal hanyar menyesal, bila sudah dianggap orang di dalam tanah. Nah, bila sudah meninggal hanyar menyesal. Dan lagi, karena kalau tak ada panggilan daripada Tuhan, tajalinya Allah tentulah tidak terlaksana amal ibadah. Maka jika engkau menghinakan adalah engkau kekurangan adab terhadap Tuhan. Jadi bila kita menghinakan orang nang ibadah sama lawan kurang adab terhadap Tuhan. Makanya mukawa di sini pula lawan Allah kita tuh beradab, jangan membangkang, jangan maksudnya mencela, jangan merasa asa putus asa. Ini kita ini bisa kada boleh putus asa. Pamannya kita uyuh itu yakin gimana mungkin sembuh aja walaupun uyuhnya parah. Jangan putus asa karena mana Allah namanya buangkan bukan daripada manusia. Jadi kembalinya kepada kita pula sangka baik lawan Allah, lawan manusia, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tetap kita beribadah, berudu, penyembahyang sampai akan kamati jangan diubah. Bila sudah baik kan jangan diubah lagi karena mana itu termasuk pertolongan Allah, perbuatan Allah kepada kita dapat terus sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Ya Allah, mudahkanlah dunia kami dengan berkat rezeki-Mu. Jika rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah, jika haram halalkan ya Allah. Berkat Nabi-Mu, berkat Rasul-Mu, berkat wali-Mu, berkat kekasih-kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.